hasilnya pun setelah penggunaan kurang lebih 1,5 bulan sudah melihatkan hasil yang sangat maksimal. Nah, sekarang atas dasar pengalaman tadi, kita masih ada 3 kolam nih, 1, 2, 3. Kita mau upgrade menggunakan PC Pro ini. Biar segar dulu guys, rada-rada panas hari ini. Oke, kembali lagi di channel Onelito Koi, ngomongin tentang koi yang tidak pernah ada habis-habisnya. Saat ini saya mau ngebahas soal upgrade kolam. Seperti yang sempat saya singgung di channel kemarin, kalau kolam itu yang cukup baik adalah yang sifatnya tumbuh gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan di greenhouse-nya Onelito. Kita nggak dari awal langsung, wah media kita penuhin semuanya. Aduh, yang bikin kepala kita pusing karena biayanya nggak juga sedikit. Jadi saya bikinnya bertumbuh sesuai dengan kebutuhan kita keeping ikannya gitu. Nah, hari ini kita mau masukin salah satu media filter biologis terbaik dengan merek atau brand PrimeCube Pro. Nah, ini saya sudah buktikan sendiri. Kita sudah coba di kolam kita juga yang lain, bahwa menurut saya, dari hasil pengalaman saya, PrimeCube Pro ini memang benar-benar dahsyat secara fungsi untuk meningkatkan koloni ya. Koloni itu apa ya? Populasi bakteri baik yang dapat membantu proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Nah, saya disclaimer juga dari sekarang bahwa Onelito tidak di-endorse oleh PrimeCube Pro atau PC Pro. Kita beli ya. Jadi beda nih antara konten kreator yang di-endorse dengan kesaksian dari saya yang tidak dibayar. Kita malah bayar beli produknya gitu ya. Jadi beda memang gitu. Kita benar-benar pure apa adanya bahwa ini produk bagus. Produk ini saya katakan premium, secara fungsi juga oke banget gitu ya. Nah, ini saya bawa yang udah pernah kita pakai, dan ini yang masih belum diapa-apain. Ya, jadi ini barangnya seperti ini nih. Bentuknya cube atau kubus, makanya namanya PrimeCube Pro. Oke. Kita lihat di sini permukaannya berpori-pori. Ya. Nah, kalau kita bedah, kita bongkar, tuh dalamnya juga berpori-pori. Kalau kalian ingat channel saya yang beberapa bulan yang lalu, ini sebenarnya udah pernah kita bahas. Udah kita tes juga. Yang dimana keunggulan pertamanya adalah di air ini langsung meresap sampai dengan pori-pori terdalam. Makanya ketika kita masukkan ke dalam chamber, langsung tenggelam. Ya, kalau teman-teman ingat, waktu itu sempat ada pembahasan kolam part 1, part 2, yang dimana saya memasang trickle filter. Kita gunakan 4 box PrimeCube Pro ini ke dalam chamber pompa kita juga, yang dimana hasilnya pun setelah penggunaan kurang lebih 1,5 bulan sudah melihatkan hasil yang sangat maksimal. Nah, sekarang atas dasar pengalaman tadi, kita masih ada 3 kolam nih, 1, 2, 3. Kita mau upgrade menggunakan
PC Pro ini. Nah, kenapa sih pemilihannya PC Pro? Kan banyak media-media lain ya. Misalkan seperti Miracle Aquapor gitu. Salah satunya yang kita sediakan juga. Kenapa kita gunakan PC Pro? Karena keterbatasan jumlah chamber di kolam ini. Saya butuh yang benar-benar high performance. Jadi medianya nggak perlu banyak, tapi performance-nya lebih tinggi. Kalau kita compare sama Miracle Aquapor, satu box PC Pro ini 30 liter, tapi performance SSA-nya itu 3 kali lebih kuat, lebih bagus daripada si Miracle Aquapor yang satu boxnya itu 50 liter. Secara SSA juga pastinya ini lebih gede, walaupun 30 liter dibandingkan yang 50 liter Miracle Aquapor. Untuk penjelasan SSA mungkin bisa nanti kita cantumin linknya di atas ya, yang dimana kita udah pernah bahas juga tuh mengenai media filter. Nah, balik lagi kembali ke kolam ini, karena kita dealer, kita memelihara ikan itu untuk ikan tosai terutama ya. Dalam satu kolam ini pasti jumlahnya banyak. Jumlahnya tuh bisa puluhan lah. Antara 40 sampai dengan 60 atau bahkan 70 ekor. Waktu dia size-nya masih kisaran 30 Bu, dengan komposisi pakan yang kita butuhkan, filter saya sebelumnya tuh aman-aman aja, bisa ngedrive gitu ya. Nah, ketika dia size-nya udah mencapai 40 Bu seperti sekarang, dengan jumlah pakan yang pastinya volumenya juga naik, karena saya mau mencapai 30% daripada bobot tubuh ikannya, mulai keteteran tuh filter saya tuh. Bakteri baiknya kalah cepet pertumbuhannya untuk mengelola polusi yang dihasilkan oleh si ikan. Makanya sekarang kita upgrade dengan PC Pro ini supaya hasilnya langsung bisa signifikan. Seperti apa media filternya kalau dalam satu box? Nah, seperti ini nih. Ini udah kita masukin ke kantong media. Ya. Satu box bisa masuk ke dalam 2 kantong media ukuran 60 x 40. Jadi ya cukup hemat untuk belanja kantong medianya. Nah, ini tinggal kita ceburin aja nih ke dalam chamber pompa. Nah, mungkin saya dibantu sama tim. Kita langsung masukin ke chamber pompa ya. I know that we ain't kids. We like to get back up in the cut and kick. We like to get back up in the cut. I know exactly what it is. I know that we ain't kids. We like to get back up in the cut and kick. We like to get back up in the cut. I know exactly what it is. I know that we ain't kids. The brand is well nice up. Mau ikutan lelang dan belanja di website Onelito Koi? Gampang caranya. Pertama, daftar ya akun untuk dapat bertransaksi. Isi data diri kamu, lengkap dan real ya. Jangan lupa cek inbox email kamu untuk verifikasi email dan aktivasi akun kamu. Yuk ikutan lelang di website Onelito Koi, pilih menu auction, lalu pilih ikan yang kamu suka dan klik bid now. Isi kolom bidding dengan nominal yang kamu inginkan dan sesuai dengan kelipatan bid ya. Klik history bidding jika kamu ingin periksa kembali apakah bid kamu sudah terposting atau apakah ada yang bid kembali dengan nominal lebih tinggi. Nah, Sobat Onelito, sebetulnya nih akan lebih bagus kalau media
keramik seperti ini atau media biologis seperti ini tuh nggak ada chamber pompa, tapi sebelum chamber pompa. Cuman karena memang chamber saya sebenarnya udah penuh gitu, tapi saya butuh lagi, maka saya tempatkan di situ seperti itu. Ya, saya sarankan kepada teman-teman lebih baik sebelum chamber pompa, supaya proses untuk melakukan nitrifikasi atau denitrifikasinya itu bisa lebih maksimal gitu untuk pertumbuhan bakterinya. Nah, cuma karena memang saya sudah mencoba di satu kolam dulu sebelumnya dan kualitas hasilnya juga masih dapat dipertanggungjawabkan dan memang masih oke, makanya di kolam-kolam lain saya terapkan hal yang sama gitu. Kalau kemarin ternyata hasilnya belum bisa maksimal atau belum oke, wah, putar otak saya bagaimana cara menempatkan si PC Pro ini gitu. Oke ya, kita sambil menunggu teman-teman memasukkan PC Pro nya dulu. Behind the devil, 'cause you think you'll live forever. Say you're never getting old. Out there thinking that you're in the world alone. No one ever told you that you have to live for something, or in the end you will be nothing. Nah, ini Sobat Onelito, setelah kita masukin ke dalam chamber, kita bisa lihat medianya langsung tenggelam. Artinya berarti air itu langsung masuk ke dalam pori-pori yang terdalam dari si media. Jadi kalau misalkan ada beberapa media, dia hanya istilahnya menyerap di bagian luarnya aja, tapi nggak masuk ke pori-pori terdalam. Sehingga media ini massa berat jenisnya lebih ringan dibandingkan massa berat jenis air, sehingga dia sulit untuk tenggelam. Kalau seperti itu, maka pori-pori atau SSA daripada si rumah bakteri ini menjadi tidak maksimal bekerjanya. Seperti itu. Karena kan airnya nggak lewat sampai paling dalam. Nah, terus kalau misalkan kita compare sama Aquapor atau Miracle Aquapor seperti apa? Yuk kita lihat. Teman-teman, Sobat Onelito. Nah, di kolam ini saya menggunakan Miracle Aquapor. Karena apa? Karena chambernya nih besar. Gitu ya. Sebenarnya chamber ini belum penuh, jadi masih bisa kita tambah lagi media biologisnya. Sebelumnya ini saya udah pakai Miracle Aquapor. Coba deh dilihat di sini. Nah, ini chamber biologis dengan menggunakan Miracle Aquapor yang udah kurang lebih mungkin 3-4 bulan kemarin belum pernah kita backwash. Begitu. Nah, sekarang kita mau gunain Miracle Aquapor. Kenapa? Karena chambernya besar, saya masih percaya diri ya, masih pede gitu kalau kita menggunakan si Miracle Aquapor ini. Sekarang kita matiin dulu pompanya biar kita bisa menempatkan medianya. Secara bentuk Miracle Aquapor ini sama Prime Cube beda ya. Kalau Miracle Aquapor ini bentuknya kayak nugget bahasa saya gitu ya, karena mirip banget sama nugget. Dan satu box ini 50 liter bisa untuk 3 kantong media nih yang ukuran 60 x 40 gitu. Nah, cuman secara performance jauh lebih kuat, jauh lebih baik PC Pro dibandingkan Miracle Aquapor ini. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau filter atau chamber kita terbatas, maka kita pakainya PC Pro supaya performance-nya itu maksimal. Tapi kalau misalkan chamber kita masih luas seperti ini, ya kita bisa pakai Miracle Aquapor. Supaya apa? Supaya nggak terlalu terasa pengeluarannya gitu ya. Karena harganya lumayan beda jauh lah gitu kan. PC Pro itu 2.050.000 satu box 30 liter. Kalau Miracle Aquapor ini 1.080.000 untuk 50 liter. Tapi kalau ke performance ya secara spek 3 Miracle Aquapor berbanding 1 PC Pro. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita masukin yuk Aquapornya. Kalau kita beli media biologis, jangan salah persepsi ya.
ini udah kita kantongin, tapi penyimpanannya kemarin kita balikin lagi ke dalam boxnya. Jadi kalau kita misalkan beli media biologis ini, pada prinsip dasarnya belum ada kantong medianya. Kita harus masukin ke dalam kantong medianya sendiri. Jadi kalau beli media biologis, jangan lupa beli kantong medianya. Saran saya, media apapun yang bersifat satuan seperti ini, itu dikantongin. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kita butuh maintenance, yang dimana media itu perlu kita angkat, ya nggak terlalu memakan waktu dan tenaga. Kalau kita tabur, itu akan sangat amat memakan tenaga dan memakan waktu. Lalu pastinya nih ada penghobi, balik lagi yang saya bilang, penghobi itu caranya seperti apa tidak ada yang salah lah, masing-masing punya gaya, masing-masing punya cara. Pasti ada yang bilang, pakai batu A bisa, pakai batu B bisa, pakai media C bisa, nggak perlu pakai media begini. Ya, itu prinsip kalian, boleh kalian gunakan, boleh kalian terapkan di kolam kalian masing-masing. Apa yang kita berikan di sini adalah kita berupaya untuk memberikan informasi yang terbaik, untuk memelihara ikan-ikan kita dengan hasil yang lebih maksimal berdasarkan experience kita, gitu ya. Jadi pasti teman-teman punya experience untuk untuk masing-masing personal, gitu ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke. Nah, ini udah masuk semua. Saya hari ini nambahin 5 box di kolam ini. Nah, penempatan media pun saya tidak mau semua ditumpuk asal-asalan dan akhirnya menjadi terlalu rapat gitu. Kenapa? Karena kalau terlalu rapat nanti juga bisa mengganggu flow air. Apapun medianya itu ya. Menurut saya seperti itu. Jadi saya akan selalu berusaha tetap kasih rongga supaya air itu bisa lewat dengan mudah. Karena kalau ada yang bilang media biologis itu anti clogging, buat saya pribadi, secara persepsi saya pribadi, saya nggak believe itu. Kenapa? Karena bakteri itu tumbuh di dalam pori-pori media tersebut. Pada saat dia tumbuh, dia sudah beranak pinak, maka induknya pasti akan mati. Nah, kalau udah mati kan lama-lama itu akan menjadi seperti gumpalan debu. Nah, itu juga pasti akan menyebabkan clogging, gitu. Kalau pori-porinya terlalu rapat dari si media itu, pasti sebenarnya juga akan tersumbat. Nah, ketika ada tersumbat itu, balik lagi. Itu istilahnya adalah clogging. Sebenarnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan udah seperti clogging tadi, minus poinnya apa? Ya, flow pompanya kita harus turunin. Kayak gitu. Nggak bisa seperti awal pada saat kita setting. Nah, kalau dari pengalaman saya menggunakan media Aquapor ataupun PC Pro, belum pernah ngalamin yang namanya jadi clogging seperti itu. Dan puji Tuhan, hasil keepingan kita untuk membesarkan ikan juga udah terbukti ya. Dari yang tosai jadi jumbo sampai 80 cm pun udah gitu ya. Terus dari ikan bahan yang akhirnya bisa dapat champion udah banyak gitu ya. Jadi ya saya meyakini cara ini. Teman-teman kalau punya cara yang lain boleh di-share juga, komen nih di bawah gitu. Nah, ngomong-ngomong soal komen, jangan lupa channel kita subscribernya baru berapa, belum nyampe 1.700. Yuk dong di subscribe, tinggal klik tombol subscribe-nya. Biar apa? Biar kita lebih semangat nih buat bikin konten-konten lagi dan berbagi informasi yang banyak. Kenapa? Karena kita pingin penghobi itu keep koi-nya happy. Ya, karena kan tujuan dari hobi apa sih kalau bukan mencari kesenangan buat diri kita. Dan yang terakhir, jika teman-teman ingin membeli produk ini, bisa kunjungin Tokopedia di tokonya Onelito Koi atau ke website kami di www.onelitokoi.id, atau juga bisa langsung kontak by WhatsApp ke admin kita. Jangan pernah ragu. Mau tanya-tanya dulu, cari informasi juga monggo. Kalau mau informasi yang lebih detail tentang produk ini, di website kita www.onelitokoi.id udah kita paparkan secara detail. Ya.
Yang saya ingatkan juga yang paling terakhir, bahwa apa yang kita lakukan di sini bukan endorse. Ya, saya tekankan, bukan endorse. Kita bayar. Saya membagi pengalaman ini tujuannya supaya penghobi nggak salah jalan. Kalau endorse, berarti konten kreatornya dibayar. Nggak mungkin orang dibayar membicarakan produknya tentang yang negatif. Pasti yang positifnya doang. Betul? Nah, oke. Jangan lupa, keep koi harus happy. Karena Only Little Koi make hobbies happy. Bye-bye.